Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskan dan mempresentasikan materi metodologi penelitian ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Almah, NIM 1862201 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 pagi, di mana kali ini saya akan mempresentasikan teknik analisis data. Apa sih teknik analisis data itu? Nah, teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Nah, menurut Lexi J.M. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lainnya. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Bergantung pada jenis datanya, ada dua jenis teknik analisis data dalam penelitian. Dua jenis teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif. Nah, apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain yang pertama ada analisis konten. Analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dan yang kedua ada analisis naratif. Teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjanya, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada analisis wacana. Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif, analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Selain teknik analisis kualitatif, ada teknik analisis data kuantitatif. Apa sih data kuantitatif itu? Nah, data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Beberapa teknik analisis data kualitatif, diantaranya yang pertama ada analisis deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang kedua ada analisis interferensial. Teknik analisis ini menggunakan rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis data dalam penelitian. Selain penjelasan yang sebelumnya saya paparkan, ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang metode analisis data. Menurut Sugiono, pada penelitiannya pada tahun 2010 menyatakan bahwa dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, di mana kegiatan analisis data
analisis kegiatan datanya adalah yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Dan yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Namun, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan karena tidak ada perhitungan untuk menguji hipotesis yang tidak diajukan sebelumnya. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi data. Akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Untuk slide selanjutnya, kemudian teknik analisis data penelitian. Dalam sebuah penelitian, biasanya penulis menggunakan uji statistik. Kenapa demikian? Karena uji statistik merupakan metode analisis data yang efisien dan efektif dalam suatu penelitian. Nah, apa sih uji statistik itu? Uji statistik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengolah data penelitian dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna. Dilihat dari aktivitas yang dilakukan, statistik diklarifikasikan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Seperti pada gambar 801 di samping. Nah, untuk uji statistik itu sendiri, apa sih statistika deskriptif itu? Dan apa sih statistika inferensial itu? Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Deskriptif sifatnya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi. Statistik deskriptif berfungsi mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik. Dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti mean atau rata. Kemudian statistik inferensial atau statistik induktif yaitu ilmu pengetahuan statistik yang bertugas mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penelitian pada sampel atau bagian dari populasi. Berdasarkan asumsi yang mendasarinya, statistik induktif atau inferensial dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrik, pendugaan, dan uji hipotesis. Dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval atau rasio, serta harus berdistribusi normal. Statistik non-parametrik, pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas sebaran atau tidak mengikuti distribusi tertentu. Skala pengukuran yang digunakan adalah nominal dan ordinal serta tidak harus berdistribusi normal. Untuk slide selanjutnya ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial.
Ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel, di antaranya ukuran kecenderungan sentral, ukuran variasi, ukuran letak, koefisien korelasi. Sekalipun statistika deskriptif itu hanya menyajikan karakteristik sampel, namun statistika deskriptif merupakan dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil. Tetapi bila penelitian ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Untuk slide selanjutnya, termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi perhitungan presentasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis kolerasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis kolerasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistika deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini juga disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Untuk slide yang terakhir ada statistika parametrik dan non-parametrik. Apa sih statistika parametrik itu? Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau di dalam karakteristik populasi tersebut. Suatu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Kemudian nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Kemudian statistika non-parametrik yaitu statistik yang tidak memperhatikan nilai dari suatu parameter populasi atau lebih. Statistik non-parameter digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal atau ordinal. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.